Bang, gimana caranya biar gue bisa pede untuk tampil depan kamera? Karena gue kadang sangat tidak pede, pemalu ketika harus ngomong atau tampil berbicara di depan kamera. Most of people, ya, gaya banget ya, takut banget untuk bikin konten di depan kamera. Mereka takut untuk tampil, mereka takut untuk berbicara ya di depan kamera, bahkan di depan publik. Tapi sekarang gue mau bicara dulu dalam konteks tampil di depan kamera. Ada banyak banget murid-murid saya yang bertanya di kelas saya. Ya, mereka bilang, gimana caranya biar gue bisa pede seperti kakak-kakak yang lain yang sudah bisa pede untuk tampil berbicara di depan kamera. Karena gue ini orangnya jelek gitu ya, atau gue ini orangnya nggak menarik, gue ini nggak perfect. Gue kalau bikin konten itu nggak bagus gitu loh. Serasa kayak banyak orang yang ngelihatin gue, serasa kayak ada orang-orang yang menghakimi atau menilai gue. Pasti kamu merasakan hal tersebut kan? Nah, ini namanya impostor syndrome yang saya bahas di kelas saya di Confidence Booster Class. Memang kita sering banget ya ngerasa insecure tingkat tinggi, sering ngerasa nggak pede, overthinking, selalu bertanya hal-hal yang seperti gimana kalau nanti jelek, gimana kalau nanti ada orang yang menghakimi, gimana nanti kalau like-nya dikit, gimana nanti kalau kurang bagus, emang konten gua nggak bagus kok, konten gua nggak sempurna nih, Bang Joel, gua kalau mau bikin konten gua mesti take 3-5 kali. Alhasil konten yang gua buat gak pernah gua post, gak pernah gua share, baik itu di IG, TikTok maupun di YouTube. Hey, come on, yang suruh kamu tampil sempurna itu siapa? Come on man, kita itu manusia biasa, manusia yang juga bisa melakukan kesalahan. Gak pernah ada satu orang pun yang gua lihat ya, atau siapa deh, please kasih tahu saya, mereka baru pertama kali bikin konten itu langsung bagus, langsung sempurna. Semua orang ketika bikin konten itu pasti mulai dulu dari yang jelek. Setiap orang kalau bikin konten itu mulai dulu dari nol, dari yang mungkin orang nggak lihat, dari like-nya dikit, dari views-nya dikit, ya subscribe-nya nggak ada gitu loh. Baru nanti meningkat. Bohong banget ya kalau ada orang yang baru bikin konten terus tiba-tiba langsung bagus. Itu sangat mustahil buat orang yang bikin konten terus tiba-tiba dapat hasil yang langsung sempurna. Ada di mana itu? Semua orang pasti mulai dari yang jelek duluan. Semua orang pasti mulai dari yang tidak sempurna. Karena semua yang profesional itu pasti bermula dulu dari seorang newbie. Ingat itu teman-teman, kata kuncinya. Ada satu iklan ya, iklan rokok ya. Mereka bilang bahwa semua profesional pasti pernah menjadi pemula, newbie. Kamu pernah lihat postingan ini nggak teman-teman? Bahwa konten IG pertamamu itu pasti bakalan jelek. Konten TikTok pertamamu itu pasti bakalan jelek. Konten Instagram pertamamu bakal jelek. Tulisan artikel pertamamu bakalan jelek. Fotomu, pertandingan pertamamu, video pertamamu, apapun yang kamu buat, setiap karya apapun, itu pasti akan jelek. Gak ada yang langsung bagus. Tapi ingat, kamu tidak akan pernah bisa mencapai langkah ke 100, pencapaian ke 100, kalau kamu tidak pernah memulai dari langkah pertama, teman-teman. Karena itu, untuk bisa mencapai langkah 10.000, pasti akan melewati langkah 1.000 dulu kan. Untuk bisa mencapai ke langkah 1.000, akan mulai melewati langkah 100 dulu. Dan untuk bisa mencapai langkah 100, harus melewati langkah ke 10 dulu. Dan untuk bisa capai ke langkah 10, pasti ada the first step atau langkah pertama yang harus kamu ambil dulu untuk bisa mencapai langkah 10.000 tadi. Ya, ini anyway, saya bukan postingan punya saya udah recycle konten ini berulang kali. Memang kita nggak tahu kapan kita sukses, tapi ya yang penting kita coba dulu gitu loh. Saya mau share sedikit kisah sukses dari menti-menti saya dan murid-murid saya. Nah, ini salah satu contohnya Kak Ulan. Di awal, dia juga memulai itu dari nol. Dia pernah ingin berhenti loh, karena sisi perfeksionisnya. Dan dia itu overthinking dan udah nggak pengen berkarya lagi. Tapi waktu itu dia memang punya visi yang jelas, yaitu dia pengen memberdayakan wanita-wanita di Indonesia. Keren ya. Dan memang dia disupport oleh materi-materi di kelas percaya diri yang saya buat, CBC, dan juga kelas-kelas lainnya. Dan sekarang kamu bisa lihat hasil yang beliau sudah capai ya. Keren banget gitu loh. Bahkan kamu bisa langsung tanyain ke orangnya. IG-nya ada di Potensi Diri Perempuan. Orang biasa panggil dia Coach Wulan. Dan ini dia murid-murid saya yang lain. Awalnya insecure, overthinking, dan malu buat share konten, tampil depan kamera. Mereka itu nggak enak. Tapi mereka cuma mencoba. Dan hari ini teman-teman, bayangkan mereka sudah berani untuk tampil dan pede
dan berani share karya-karyanya di media sosial. Nah, buat kamu yang pengen tampil percaya diri, punya rasa pede, bisa ngatasi insecure dan mental block ketakutan kamu, saya saranin kamu deh untuk join dan belajar di komunitas saya, yaitu komunitas CB Squad. Kita namanya adalah Confidence Booster Class. Ketika kamu sudah bergabung dengan komunitas kami, kamu akan dipandu, dituntun dengan workbook praktek. Ada 40 video lebih dan ada workbook praktek selama 21 hari untuk melatih kamu bagaimana caranya membangun percaya diri selama 21 hari. Ada juga ebook afirmasi, 101 afirmasi. Jadi kamu bisa terus afirmasi untuk menguatkan energi dan juga mental dan juga mindset kamu. Enaknya ada komunitas, ada support system, dan juga ada mentor-mentor yang bisa support dan bantu kamu untuk terus tampil dengan pede. Yuk teman-teman, join dengan 2000 lebih CB Squad di kelas percaya diri nomor 1 di Indonesia. Saya bakalan taruh link di bawah ini di caption ya.